Selamat malam, para pendengar cerita. Dalam ketenangan malam yang hening ini, mari kita bersama-sama menyelami dunia fantasi dan imajinasi melalui cerita-cerita sebelum tidur yang penuh keajaiban. Duduklah ataupun berbaring dengan nyaman, lepaskan sejenak kepenatan hari, dan biarkan cerita ini membawa Anda ke dalam petualangan yang memikat hati dan membuat Anda terlelap tidur. Judul cerita kita malam ini berjudul Jejak Kaki di Pantai Sepi. Malam telah larut ketika Dimas memutuskan untuk berjalan di pantai sepi itu. Bulan purnama menggantung rendah di langit, memancarkan cahaya perak yang menari di atas ombak. Angin laut yang lembut menyentuh wajahnya, membawa aroma garam yang khas. Dimas menatap hamparan pasir yang kosong di depannya, seolah menantang untuk dilalui. Ia mengambil napas dalam, merasakan keheningan malam yang hanya terganggu oleh suara deburan ombak. Namun, ada sesuatu yang berbeda malam itu, sesuatu yang membuatnya merasa tak tenang. Dimas melangkah perlahan, meninggalkan jejak kaki di atas pasir basah. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tetapi karena beban pikiran yang terus menghantuinya. Sudah hampir sebulan ia kembali ke kota kelahirannya setelah bertahun-tahun merantau. Banyak kenangan yang terlupakan kembali membanjiri pikirannya, terutama tentang seorang wanita yang pernah mengisi hatinya. Maya adalah teman masa kecilnya yang selalu menemani di setiap petualangan. Mereka berdua sering bermain di pantai ini, membuat istana pasir, berlarian mengejar ombak, dan duduk bersama menikmati matahari terbenam. Namun, semua berubah ketika Maya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Suatu malam, Dimas mencoba mencari tahu keberadaannya. Namun segala usaha yang dilakukan sia-sia. Maya seolah lenyap ditelan bumi. Hingga suatu malam, ia menemukan surat yang terselip di bawah pintu rumahnya. Surat itu dari Maya, berisi permintaan maaf dan alasan mengapa ia harus pergi. Dimas menyimpan surat itu baik-baik, namun perasaan kehilangan tak pernah hilang. Kini, kembali ke pantai ini, Dimas merasa ada yang memanggilnya. Ia berhenti di sebuah batu besar yang dulu menjadi tempat favorit mereka berdua. Duduk di atas batu, Dimas menatap laut, berharap angin malam membawa jawaban yang ia cari selama ini. Tetapi yang ia dapatkan hanya kesunyian yang menambah rasa hampa di hatinya. Malam itu, suara ombak yang berdebur keras membangunkan Dimas dari lamunannya. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengusir kantuk yang mulai menggelayut. Saat itulah ia melihatnya, jejak kaki lain di pasir yang menuju ke arah hutan kecil di tepi pantai. Jejak kaki itu tidak terlihat biasa. Mereka teratur, namun terasa aneh, seperti jejak yang dibuat seseorang yang terburu-buru. Penasaran, Dimas mengikuti jejak kaki itu. Langkah-langkahnya cepat, mencoba menyamai kecepatan jejak kaki yang tertinggal. Hatinya berdebar kencang, seolah merasakan bahwa ia akan menemukan sesuatu yang penting. Setelah beberapa saat, jejak kaki itu berakhir di depan sebuah rumah tua yang tampak tak terawat. Dimas ragu sejenak sebelum memberanikan diri mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan, dan di baliknya muncul seorang wanita tua dengan mata yang tajam namun penuh kehangatan. Ia tersenyum tipis saat melihat Dimas, seolah sudah mengenalnya sejak lama. "Masuklah,"
"Nak," katanya lembut, "kau pasti Dimas." Dimas terkejut mendengar namanya disebut. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" tanyanya. Wanita itu tersenyum lagi. "Maya sering bercerita tentangmu. Dia menitipkan sesuatu untukmu sebelum pergi." Dimas merasakan hatinya berdesir. "Maya? Apa dia masih di sini?" Wanita itu menggeleng. "Tidak, Nak. Maya sudah pergi jauh. Tapi dia meninggalkan pesan untukmu. Mari, ikutlah." Dimas mengikuti wanita tua itu ke dalam rumah. Di ruang tamu yang penuh dengan perabotan antik, wanita itu mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari lemari. "Ini surat terakhir dari Maya untukmu," katanya sambil menyerahkan kotak itu. Dengan tangan gemetar, Dimas membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah surat yang dilipat rapi dan sebuah kalung dengan liontin berbentuk hati. Dimas membuka surat itu dan mulai membacanya. Air mata menetes tanpa sadar di pipinya. Isi surat Maya menggambarkan alasan mengapa ia harus pergi. Maya mengidap penyakit yang mematikan dan tidak ingin Dimas melihatnya menderita. Ia memilih untuk menghilang, menjalani sisa hidupnya dengan damai di tempat yang jauh dari keramaian. Dalam surat itu, Maya mengungkapkan betapa besar cintanya kepada Dimas dan betapa ia merindukan hari-hari mereka bersama. Dimas merasa dunia seolah runtuh setelah membaca surat itu. Ia merasakan kegetiran, namun juga kedamaian. Setidaknya kini ia tahu alasan di balik kepergian Maya. Dengan penuh emosi, ia mengalungkan kalung yang ditinggalkan Maya di lehernya, seolah merasakan kehadiran Maya di dekatnya. Wanita tua itu menatapnya dengan penuh kasih. "Maya adalah anakku. Dia memilih jalan yang sulit demi orang-orang yang dia cintai. Aku harap kau bisa menemukan kedamaian dengan mengetahui kebenaran ini." Dimas mengangguk, matanya masih berkaca-kaca. "Terima kasih. Ini sangat berarti bagi saya." Wanita itu tersenyum lembut. "Maya selalu menginginkan yang terbaik untukmu. Dia ingin kau bahagia, Dimas. Jangan sia-siakan hidupmu dengan rasa penyesalan." Dengan hati yang lebih tenang, Dimas meninggalkan rumah tua itu. Ia berjalan kembali ke pantai, kali ini dengan perasaan yang berbeda. Meski masih ada rasa kehilangan, ia merasakan beban di hatinya sedikit terangkat. Jejak kaki di pasir mungkin akan hilang ditelan ombak, tetapi kenangan akan tetap abadi. Dimas menghabiskan sisa malam di pantai, merenung tentang segala hal yang terjadi. Pagi menjelang, dan ia menyaksikan matahari terbit dengan penuh harapan. Cahaya keemasan menyapu pantai, menghapus jejak-jejak kaki di pasir. Dimas tersenyum, merasakan bahwa inilah saatnya untuk memulai babak baru dalam hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Dimas memutuskan untuk pindah ke kota lain, memulai hidup baru dengan semangat yang diperbaharui. Ia membawa serta kenangan tentang Maya, menjadikannya sumber inspirasi untuk menjalani hidup dengan lebih berarti. Ia bertekad untuk menghormati pesan terakhir Maya dengan menjadi pribadi yang lebih baik dan menjalani hidup dengan penuh cinta dan kebahagiaan. Di kota baru, Dimas bertemu dengan banyak orang baru dan membangun persahabatan yang erat.
Ia menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil dan selalu menyempatkan diri untuk merenung di tepi pantai, mengingat Maya. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang wanita yang memiliki semangat hidup yang luar biasa. Mereka saling memahami dan mendukung satu sama lain, membawa kebahagiaan yang tulus dalam hidup mereka. Meskipun Dimas tidak pernah melupakan Maya, ia belajar untuk membuka hatinya kembali. Ia tahu bahwa cinta tidak pernah benar-benar hilang, melainkan berubah bentuk menjadi kekuatan yang mendorongnya untuk hidup lebih baik. Setiap kali ia berjalan di pantai, ia merasa Maya selalu ada di sana. Tersenyum padanya dari kejauhan, mendoakan yang terbaik untuknya. Dimas telah menemukan kedamaian dalam dirinya. Jejak kaki di pantai mungkin telah hilang, namun kenangan dan cinta tetap abadi dalam hati. Ia menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur, membawa serta semangat dan cinta Maya dalam setiap langkahnya. Di pantai sepi itu, Dimas belajar bahwa setiap akhir adalah awal dari sesuatu yang baru, dan setiap jejak kaki memiliki cerita yang tak ternilai. Deskripsi, sebuah kisah penuh misteri dan romantika yang terjalin di pantai sepi. Setiap jejak kaki membawa cerita dan kenangan yang tak terlupakan. Cerita ini mengajak pembaca menyelami liku-liku kehidupan dan cinta yang tersembunyi di balik suara ombak dan pasir putih. Dan demikianlah akhir dari cerita malam ini. Semoga cerita yang telah kita nikmati bersama dapat membawa mimpi indah dan memberikan ketenangan dalam tidur Anda. Sampai bertemu di malam berikutnya dengan cerita-cerita yang tak kalah menarik. Selamat malam, dan tidurlah dengan nyenyak.